Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, saya akan memberikan materi baru, yaitu mengenai himpunan. Nah, sepertinya kalian sudah pernah ya mendengar istilah himpunan, entah dulu SMP atau SMA. Untuk definisi himpunan sendiri, yaitu himpunan adalah kumpulan dari objek-objek yang berbeda. Nah, objek di dalam himpunan biasanya dinamakan atau disebut dengan unsur, elemen, atau bisa juga dengan anggota himpunan. Untuk menyatakan keanggotaan suatu himpunan, biasanya dilambangkan dengan huruf seperti huruf E ini ya. Ini disebut dengan anggota atau elemen suatu himpunan. Kalau bukan merupakan anggota suatu himpunan, biasanya huruf E ini dicoret. Ini bukan anggota atau bukan elemen dari suatu himpunan. Nah, notasi himpunan biasanya memakai huruf besar. Misalkan himpunan A, himpunan B besar, himpunan C besar, dan seterusnya. Nah, di sini ada 4 cara dalam penyajian himpunan. Yang pertama yaitu enumerasi, kemudian yang kedua menggunakan simbol-simbol baku, kemudian yang ketiga menggunakan notasi pembentuk himpunan, dan yang terakhir menggunakan diagram Venn. Nah, ini yang pertama terlebih dahulu yaitu menggunakan enumerasi. Nah, cara menggunakan enumerasi yaitu menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Contohnya, yang pertama, misalkan diketahui himpunan B adalah 5 buah bilangan ganjil positif pertama. 5 buah bilangan ganjil positif pertama. Bilangan ganjil dimulai dari angka berapa? Dimulai dari angka 1 ya. Berarti nanti dihitung sampai 5. 1. Kemudian bilangan ganjil yang kedua 3, 5, 7, dan 9. Berarti himpunan B dapat saya tulis ini ya. Nah, yang dimaksud dengan kurung kurawal yaitu yang di sini. Buka kurung kurawal yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Tutup kurung kurawal. Atau bisa juga ditulis dengan himpunan B yaitu 3, 1, 7, 5, 9. Atau bisa juga ditulis 9, 7, 5, 3, 1. Jadi urutannya ini tidak berarti apa-apa. Tidak urut penulisannya, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, pada saat menuliskan anggota dari suatu himpunan, maka setiap anggota yang ditulis di dalam suatu himpunan itu tidak boleh berulang tulisannya. Misalkan diketahui himpunan A 1, 1, 3, 3, 5, 7, 9, 9. Nah, ini tidak boleh karena kenapa? Karena ada angka 1, 3, dan 9 yang ditulis 2 kali. Nah, angka yang sama seperti ini cukup ditulis 1 kali saja. Maka harusnya untuk himpunan A ini ditulis A terus sama dengan buka kurung kurawal 1, 3, 5, 7, 9. Tutup kurung kurawal. 1, 3, dan 9 cukup ditulis 1 kali saja. Kemudian contoh yang selanjutnya, misalkan diketahui himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan R-nya A, B, C. Maka ini angka 3 merupakan anggota atau elemen dari himpunan A. Kemudian 5 bukan elemen atau bukan anggota dari himpunan A. Kenapa? Karena di dalam himpunan A ini tidak memuat angka 5. Kemudian 4 ini merupakan anggota dari himpunan A. Kemudian A ini, A kecil ya. A kecil merupakan anggota dari himpunan R besar. D bukan merupakan elemen dari himpunan R besar. Karena apa? Karena D bukan atau tidak ada di dalam himpunan R. Kemudian yang kedua, menggunakan simbol-simbol baku. Nah, simbol-simbol baku di sini dapat digunakan dalam penyajian himpunan dengan syarat simbol-simbol bakunya sudah diketahui sebelumnya atau sudah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa simbol-simbol baku yang sudah ada. Yang pertama yaitu N besar. Nah, N besar ini menyatakan himpunan bilangan asli.
Jadi N besar menyatakan himpunan bilangan asli, di mana himpunan bilangan asli dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Z besar. Nah, Z besar ini menyatakan himpunan bilangan bulat. Nah, himpunan bilangan bulat dimulai dari angka negatif. Negatif berapa tak hingga sampai negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, sampai tak hingga. Jadi, himpunan bilangan bulat dimulai dari negatif sampai positif tak hingga. Kemudian yang ketiga ada huruf P besar. Huruf P besar ini untuk menyatakan himpunan bilangan bulat positif. Jadi, P besar untuk menyatakan himpunan bilangan bulat positif. Himpunan bilangan bulat positif dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, sampai tak hingga. Kemudian simbol untuk X besar ini biasanya digunakan untuk himpunan bilangan rasional. Nah, yang dimaksud himpunan bilangan rasional yaitu himpunan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, contoh himpunan bilangan rasional itu himpunan bilangan asli dan himpunan bilangan bulat. Ini termasuk himpunan bilangan rasional. Kemudian R besar ini menyatakan himpunan bilangan real. Jadi R besar merupakan himpunan bilangan real, di mana himpunan bilangan real ini di dalamnya ada himpunan bilangan rasional dan irasional. Kemudian C menyatakan himpunan bilangan kompleks. Paham ya untuk simbol-simbol baku? Kemudian yang ketiga menyatakan notasi pembentuk himpunan. Nah, di dalam penyajian himpunan dapat dituliskan menurut notasi pembentuk himpunan. Biasanya dinotasikan dengan ini buka kurung kurawal, X-nya ini adalah anggota himpunan, kemudian ada garis seperti ini. Garis seperti ini dibaca sedemikian sehingga. Jadi X sedemikian sehingga yang letaknya sebelah kanannya ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh X. Kemudian tutup kurung kurawal. Jadi saya ulangi lagi untuk notasi pembentuk himpunan. Notasinya buka kurung kurawal X sedemikian sehingga syarat yang harus dipenuhi oleh X. Di mana X-nya ini adalah anggota atau elemen dari suatu himpunan tersebut. Kemudian tutup kurung kurawal. Nah, contohnya di sini yang pertama, jika diketahui A adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 4. Himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 4, maka dapat dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan dengan penulisannya seperti ini. Berarti A buka kurung kurawal X sedemikian sehingga X adalah bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 4. Penulisannya seperti ini tidak apa-apa. Atau bilangan bulat positif tadi mempunyai simbol baku, yaitu simbolnya P besar. Berarti dapat ditulis juga seperti ini. A sama dengan buka kurung kurawal X sedemikian sehingga X merupakan anggota dari P besar, di mana P besar ini menyatakan himpunan bilangan bulat positif. Kemudian lebih kecil dari 4, berarti koma X harus kurang dari 4 atau X lebih kecil dari 4. Kemudian tutup kurang kurawal. Nah, jawabannya berapa? Kalau X merupakan anggota bilangan bulat positif, kemudian X-nya kurang dari 4. Bilangan bulat positif itu dimulai dari angka 1. Berarti kalau kurang dari 4, berarti anggota himpunan A yaitu 1, 2, dan 3. 4-nya tidak ikut. Kemudian yang kedua, misalkan B adalah himpunan bilangan genap positif, yang lebih kecil atau sama dengan 8. Yang lebih kecil atau sama dengan 8. Karena bilangan genap positif tadi tidak mempunyai simbol baku ya, maka himpunan B dapat ditulis sebagai berikut. B buka kurung kurawal X sedemikian sehingga X adalah bilangan genap positif yang lebih kecil atau sama dengan 8. Nah, bilangan genap itu dimulai dari angka berapa? Dimulai dari angka 2. Kemudian karena ada kata-kata sama dengan 8,
berarti nanti 8-nya ikut di dalam himpunan B. Berarti jawaban untuk himpunan B yaitu 2, 6, 2, 4, 6, dan 8. Paham ya? Kemudian yang keempat, menggunakan diagram Venn. Nah, di sini diagram Venn sepertinya sudah pernah dulu kalian pelajari. Untuk penyajian diagram Venn itu dalam bentuk lingkaran. Kemudian di dalam diagram Venn sendiri terdapat himpunan universal U. Himpunan universal disebut juga dengan himpunan semesta. Himpunan universal dilambangkan dengan huruf U besar. Ini memuat semua objek pembicaraan. Contohnya, saya mempunyai himpunan universal atau semesta U yaitu 1, 2, 3, sampai 10. Kemudian himpunan A sendiri yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Gambarkan dengan diagram Venn. Nah, di sini yang harus kalian gambarkan terlebih dahulu yaitu kotaknya atau segi empatnya. Nah, segi empatnya ini menyatakan himpunan universalnya atau himpunan semestanya. Ini U. Kemudian himpunan A dan himpunan B terletak di dalam kotak ini atau terletak di dalam himpunan U. Di sini saya gambarkan himpunan A. Nah, himpunan A dan himpunan B nanti bentuknya adalah lingkarannya. Kemudian ini himpunan B. Nah, Bu, kenapa ini kok penulisannya atau penggambarannya bentuknya lingkaran kemudian beririsan? Kenapa kok beririsan atau gandeng seperti ini? Karena di dalam himpunan A dan di dalam himpunan B ada angka yang sama atau ada anggota yang sama. Silakan dilihat. Anggota atau angka berapa yang ada di himpunan A sekaligus ada di himpunan B. Yaitu 2 ya. 2 berarti 2-nya nanti ditulis di tengah-tengahnya. Kemudian ada apa lagi? 4 ya. 4 juga ditulis di tengah-tengahnya. Berarti sudah. Kemudian barulah kita menuliskan anggota dari himpunan A yang belum ditulis di sini ya. Yang belum ditulis di bagian tengah. Berapa berarti? 2, 4 sudah ditulis. Berarti anggota himpunan A di sini yaitu 6, 8, dan 10. Kemudian kita beralih ke anggota himpunan B. Anggota himpunan B yang belum ditulis di tengah-tengahnya ini. Berapa? Berarti 1, 3, dan 5. Nah, setelah menuliskan anggota himpunan A dan anggota himpunan B, barulah kita menuliskan sisanya di semesta U. Berarti yang ditulis di anggota himpunan A dan anggota himpunan B tidak perlu ditulis lagi di kotaknya ini. Atau tidak perlu ditulis lagi di himpunan universal U. Yang sudah ditulis di himpunan A dan himpunan B berapa? Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Berarti yang merupakan anggota himpunan U yang belum ditulis di himpunan A dan himpunan B berapa angkanya? Yaitu berarti nanti kita tulis di himpunan U-nya 7 dan sisanya 9. 7 dan 9. Sudah selesai untuk diagram Venn. Kemudian ini ada beberapa istilah-istilah di dalam himpunan ya. Tetapi nanti hari ini saya ingin menjelaskan mengenai kardinalitas himpunan kosong dan himpunan bagian terlebih dahulu. Yang pertama yaitu adalah kardinalitas. Sebuah himpunan dinamakan berhingga atau finite set jika terdapat n elemen berbeda, yang dalam hal ini n adalah bilangan bulat tak negatif, jadi bilangan bulat positif. Nah, sebaliknya himpunan tersebut dinamakan tak berhingga atau infinite set. Nah, kardinal sendiri yaitu jumlah elemen berbeda di dalam suatu himpunan berhingga. Jadi kardinal adalah jumlah elemen yang ada di dalam suatu himpunan. Itu ya. Kardinal adalah jumlah elemen yang ada di dalam suatu himpunan. Nah, misalkan A ini adalah himpunan berhingga, maka untuk kardinal himpunan A dapat dinotasikan dengan N dalam kurung A, atau ini seperti
tanda mutlak ya, tanda mutlak A. Ini dibaca kardinal dari A. Contohnya, di sini ada beberapa contoh. Misalkan diketahui himpunan A yaitu A, B. Maka kardinalnya berapa? Ingat, kardinal adalah jumlah elemen yang ada atau jumlah anggota yang ada di dalam himpunan tersebut. Karena anggota di dalam himpunan ada 1, 2, ada 2, berarti kardinal dari himpunan A juga ada 2. Di kardinal A yaitu 2. Kemudian yang kedua, misalkan S adalah himpunan huruf Latin. Huruf Latin itu dari A sampai Z. Jika dihitung A sampai Z itu ada berapa? Ada 26. Berarti kardinal dari S yaitu 26. Kemudian yang nomor 3, himpunan bilangan C yaitu X sedemikian sehingga X adalah bilangan ganjil positif. Bilangan ganjil positif yang lebih kecil dari 20. Bilangan ganjil dimulai dari angka berapa? Angka 1 ya. 1, kemudian 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, karena kurang dari 20. Nah, tinggal kita hitung kardinal dari himpunan C. Berapa ini banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kardinal dari himpunan C yaitu ada 10. Kemudian, contoh yang keempat ada himpunan bilangan D yaitu angka 0 saja. Berarti kardinal dari himpunan D berapa? 1, karena di dalam himpunan D hanya ada angka 0. Maaf, ini harusnya D ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian untuk himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki satupun elemen di dalam himpunan tersebut. Atau himpunan kosong itu kardinalnya 0. Jadi kardinal himpunan kosong adalah 0. Notasi untuk himpunan kosong yaitu huruf O terus dicoret atau bisa juga dengan kurung kurawal tanpa ada anggota atau elemen di dalamnya. Contohnya, himpunan A yaitu kelinci bermata 4. Apakah ada kelinci yang mempunyai mata 4? Tidak ada, berarti kardinalnya adalah 0. Kalau kardinalnya 0, pasti himpunan A merupakan himpunan kosong. Merupakan himpunan kosong atau bisa juga ditulis seperti ini. Kemudian himpunan B. Jenis ayam jantan bertelur. Apakah ada ayam jantan yang bisa bertelur? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, berarti kardinalnya yaitu 0. Berarti himpunan B adalah merupakan himpunan kosong. Atau seperti ini penulisan notasinya. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai himpunan bagian. Nah, himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen di A merupakan elemen di B. Jadi himpunan A merupakan subset atau himpunan bagian dari B jika dan hanya jika setiap elemen A ini pasti terdapat di dalam B juga. Ya, dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Nah, notasinya seperti apa? Notasi untuk himpunan bagian atau subset adalah seperti ini. A merupakan subset dari B. Jadi A ini pasti dimuat oleh B. B memuat A. Seperti itu ya. Jadi elemen himpunan A ini pasti ada di himpunan B juga. Tetapi belum tentu elemen di dalam himpunan B belum tentu ada di A. Contohnya, sebelum masuk ke contoh ada beberapa teorema di sini. Nah, untuk sebarang himpunan bilangan A berlaku hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, teorema yang harus dipenuhi yaitu A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Jadi A merupakan himpunan bagian dari A itu sendiri. A subset dari A sendiri. Kemudian yang kedua, himpunan kosong juga merupakan himpunan bagian dari A. Jadi menurut teorema, himpunan kosong juga merupakan himpunan bagian dari A. Himpunan kosong seperti ini merupakan subset atau himpunan bagian dari A juga. Kemudian jika diketahui A subset dari B dan B subset dari C, otomatis A merupakan subset dari C juga.
Kemudian contohnya di sini apakah himpunan A ini 1, 2, 3 merupakan subset dari himpunan B 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ya, A merupakan subset atau himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena himpunan A atau anggota dari himpunan A ada di B juga, yaitu angka 1, 2, 3 juga ada di himpunan B, yaitu 1, 2, 3. Ini merupakan subset dari B. Kemudian, apakah C 1, 3, 5, 7 merupakan subset dari B 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Silakan dicek. Tidak ya, berarti himpunan C ini bukan subset atau bukan himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena ada elemen atau ada anggota dari himpunan C, yaitu angka 7, yang tidak ada di B. Angka 7 tidak ada di B. Berarti C ini bukan anggota atau bukan subset atau bukan himpunan bagian dari B. Kemudian angka 1, 2, 3 merupakan subset dari 1, 2, 3 sendiri. Ini sesuai dengan teorema yang nomor 1 tadi. Kemudian, apakah himpunan bilangan kosong, A, B, kemudian AB ini adalah himpunan bagian atau subset dari AB? Kita cek satu persatu. Yang pertama himpunan kosong. Himpunan kosong apakah himpunan bagian dari himpunan A? Iya. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari AB. Kenapa? Karena sesuai teorema yang nomor 2 tadi. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Kemudian yang kedua, himpunan A, apakah himpunan bagian dari himpunan A sendiri? Jadi anggota A ini apakah ada di himpunan A? Ada ya, di sini A. Berarti himpunan A atau elemen A merupakan anggota himpunan bagian atau subset dari AB. Kemudian B ini apakah merupakan subset dari AB? Iya. Karena apa? Karena B terdapat di himpunan A, yaitu AB ini. Berarti B merupakan subset dari AB. Kemudian yang terakhir, himpunan AB ini apakah merupakan subset atau himpunan bagian dari AB juga? Iya. Iya, ini sesuai dengan teorema yang nomor 1. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan langsung ke saya. Silakan. Untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.